Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari kelas 4A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Reguler B. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP ISK Cicalengka. Di sini saya akan menerangkan tentang agama dan budaya yang ada di Indonesia. Mari yuk kita berkenalan, ada agama apa saja yang ada di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6. Yang pertama ada agama Islam. Islam adalah agama yang terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah yaitu masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, untuk selalu berbuat baik kepada makhluk ciptaannya, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, ada agama Hindu. Agama tertua di Indonesia, tempat beribadahnya adalah pura. Hindu juga mempunyai kitab suci Weda seperti agama Islam. Umat Hindu mempunyai hari keagamaannya, Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, selalu berbuat baik sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Memiliki sedikit perbedaan, yaitu agama Katolik masih berhubungan dengan Yesus Fransiskus yang ada di Roma. Sedangkan Kristen Protestan berdiri sendiri, namun secara umum tempat beribadahnya adalah gereja. Kitab sucinya sama-sama Alkitab. Untuk hari keagamaan umat Kristen dan Katolik sama-sama merayakan Hari Raya Natal. Agama Katolik dan Kristen pada dasarnya mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti kepada orang lain, selalu berbuat baik karena Tuhan selalu menyayangi kita semua. Yang ketiga, ada agama Buddha mempunyai tempat ibadah yaitu wihara. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha merayakan hari keagamaan yaitu Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Agama Buddha juga mengajarkan kita untuk berbuat baik, berucap baik. Yang terakhir, agama Konghucu memiliki tempat ibadah kelenteng, kitab suci Shishu dan Wujing, serta untuk hari raya keagamaan adalah Imlek. Agama Konghucu mengajarkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu dapat menolong orang lain dengan ikhlas. Semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal baik walaupun agama kita berbeda-beda. Tapi tetap satu, harus menghargai perbedaan agama itu karena agama itu seperti pelangi, indah karena bermacam-macam warna. Yang kedua, ada budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional adalah bangunan yang dibangun dengan tujuan khusus sebagai simbol budaya suatu daerah. Contohnya, rumah adat tradisional di Indonesia antara lain seperti rumah adat Jawa, rumah adat Bali, dan rumah adat Papua. Yang kedua, ada pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki keberagaman warna dan corak yang berbeda-beda di setiap provinsi. Contohnya, pakaian adat yang ada di Indonesia antara lain seperti berpakaian adat Kalimantan Selatan bebajukan galung pacinan. Pakaian adat Sulawesi Barat patukuk tawain, dan pakaian adat Papua ada kuateka dan rok rumbai. Yang ketiga ada suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia memiliki identitas kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain seperti suku Aceh, suku Melayu, dan suku Bugis. Yang keempat ada agama. Agama di Indonesia memiliki keberagaman yang signifikan dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang kelima ada ragam budaya. Ragam budaya di Indonesia meliputi berbagai aspek kebudayaan seperti kesenian, makanan khas, dan senjata tradisional. Contohnya ragam budaya di Indonesia antara lain seperti kesenian gamelan, makanan khas nasi goreng, dan senjata tradisional keris. Yang keenam ada keragaman budaya di Indonesia.
Keragaman budaya di Indonesia tepat dilihat dalam berbagai aspek kebudayaan seperti pakaian adat, rumah adat, dan kesenian. Keberagaman budaya ini dapat membantu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketujuh ada peran dan fungsi keberagaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbedaan, mendorong inovasi kebudayaan, dan mengembangkan sikap toleransi. Yang kedelapan ada materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia kelas 10 meliputi berbagai jenis teks seperti teks observasi, teks debat, dan teks biografi. Materi ini membantu siswa memahami berbagai macam jenis teks dan menggunakannya dalam berbagai situasi. Yang ke-9 ada contoh soal materi tentang keberagaman di Indonesia. Contoh soal materi tentang keberagaman di Indonesia meliputi berbagai aspek kebudayaan seperti suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Contoh soal ini membantu siswa memahami berbagai aspek kebudayaan dan cara menjawab soal-soal yang terkait dengan keberagaman budaya di Indonesia. Yang terakhir, membantu melestarikan keberagaman budaya. Membantu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan cara bangga menggunakan produk-produk lokal, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia, menjadi duta budaya Indonesia dan di luar negeri, dan mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Sekian materi tentang agama dan budaya yang ada di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.